Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tekanan uap jenuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirza Nafis Ramadan. Saya Erna Sofitania. Dan saya Nina Amelia. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas tujuan dari untuk apa sih kita mempelajari tekanan uap jenuh ini. Yang pertama itu untuk menerangkan perilaku air selama proses transisi antar fase air dan uap. Jadi kita akan menjelaskan bagaimana sih bentuk air itu selama dia berubah fase dari cair ke uap. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan membuat sketsa dari masing-masing tahap transisi air dari fase cair ke fase uap. Di mana kita akan menggambarkan, kita akan membuat bentuknya, bagaimana eh, perubahan yang terjadi. Lalu yang ketiga, kita akan menghitung dan menentukan tekanan uap jenuh dari air itu. Yang selanjutnya yaitu ada pengertian dari tekanan uap jenuh. Jadi tekanan uap jenuh ini adalah tekanan yang diberikan oleh uap suatu zat ketika uap tersebut berada dalam keseimbangan antara cairan dalam sistem tertutup dan suhunya tetap. Yang berarti antara jumlah molekul yang menguap sama dengan jumlah molekul yang mengembun. Next. Nah, untuk menentukan tekanan uap jenuh dari air itu sendiri, kita menggunakan persamaan Antoine, yang mana persamaan Antoine ini sebenarnya berbeda-beda tergantung dari jurnal yang didapatkan. Tetapi persamaan Antoine ini bentuk umumnya seperti ini. Log P sama dengan A minus B per C plus T, di mana P ini adalah tekanan uap jenuh itu sendiri, eh, T adalah suhunya, dan ABC ini adalah konstanta Antoine. Nah, rumus Anton ini adalah hasil empiris yang diperoleh dari pengukuran tekanan uap zat murni pada berbagai suhu, menunjukkan hubungan eksponensial antara suhu dan tekanan uap jenuh. Nah, untuk tekanan apa? Untuk konstanta Antoine ini berbeda tergantung jenis zat dan rentang suhunya. Seperti contoh pada konstanta Antoine pada air pada rentang suhu 1 derajat Celcius sampai dengan 100 derajat Celcius berbeda dengan konstanta Antoine air pada rentang suhu 100 derajat Celcius dan 374 derajat Celcius. We know that boiling is strongly influenced by atmospheric pressure, pulled down by gravity. The air above us Nah, is raised. selanjutnya ini adalah fluid appearance dari, kita bisa lihat dulu untuk videonya. Atmospheric pressure as the collisions of air molecules against the surface of the water. That's the pressure. The more collisions, the greater the pressure. But water molecules can create pressure when they leave the liquid. As these faster moving water molecules escape, they collide with the molecules of air. This creates pressure, and we call it vapor pressure. In a way, the water molecules are pushing or colliding against the air molecules. This reduces the amount of pressure felt by the water. Back to boiling. Textbooks often state that when the vapor pressure equals the atmospheric pressure, boiling takes place. This is called the boiling point. Think of it this way. Atmospheric pressure pushes down, and that makes it difficult for the water molecules to spread out. They form a bubble. But when the vapor pressure increases, molecules from the liquid escape, and they push against the air molecules and effectively reduce some of the pressure. This makes it easier for the liquid molecules to spread out, form a gas, and to rise to the surface. That's boiling. We can make boiling happen by either increasing the vapor pressure or decreasing the atmospheric pressure. Either way, once the vapor pressure and the atmospheric pressure are equal, we reach the boiling point, and boiling can begin. One last thing. Different substances have different vapor pressures, and therefore they have different boiling points.